Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota jemaat dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan selalu baru. Ya, kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Saudara-saudara, mungkin saudara pernah mengalami sakit hati. Ya, sakit hati. Mungkin karena omongan orang lain yang tidak enak, yang telah menyinggung, yang telah merendahkan kita. Atau mungkin karena perlakuan orang lain terhadap kita yang menyakitkan kita, padahal kita merasa saya tidak ada masalah apa-apa dengan dia. Atau mungkin kita berpikir saya tuh sudah baik kepada dia, tetapi mengapa dia melakukan itu kepada saya? Ada banyak pengalaman kita yang membuat kita mungkin telah menjadi sakit hati. Ada orang-orang yang bisa mengelola sakit hatinya ini dengan mengatakan, ya sudahlah, lalu kemudian dia move on, atau dia bisa mengampuni dan membereskan sakit hati, sehingga sakit hati itu tidak dibawa terus dalam hidupnya. Tetapi ada orang-orang yang tidak bisa mengelola sakit hatinya itu, kemudian menjadi marah, menyimpan dendam bertahun-tahun, yang membuat dia rusak relasinya dengan orang yang telah menyakiti hatinya. Saudara, sadarlah, sakit hati itu seperti sampah. Sampah yang kotor, sampah yang berbau busuk. Adakah orang yang dalam hidupnya kemana-mana membawa sampah? Tidak ada. Karena itu akan mengotori hidupnya, akan menimbulkan bau yang busuk. Nah, karena itu saudara, mestinya sakit hati itu dibuang. Kalau kita membaca firman Tuhan, khususnya apa yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 21, saudara kita bisa mulai dengan membayangkan bagaimana perasaan Tuhan ketika ia dikhianati oleh murid yang sangat dikasihinya, oleh murid yang paling dekat dengannya, yaitu Petrus. Petrus telah mengkhianati Tuhan dengan menyangkal Tuhan, bahkan sampai 3 kali. Kita bisa membayangkan bagaimana rasa sakitnya hati Tuhan terhadap apa yang dilakukan oleh Petrus. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk tidak membiarkan sakit hati itu berlarut-larut. Dalam Injil Yohanes pasal 21, Tuhan Yesus menerima Petrus kembali apa adanya. Dan bahkan memberikan kepercayaan kepada dia untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tuhan Yesus bisa mengelola sakit hatinya dan membuang sakit hatinya. Belajar untuk mengampuni dan menerima orang yang sudah menyakitinya. Saudara, jangan biarkan sakit hati itu tersimpan terus dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam seluruh hidup kita. Itu akan merusak, itu akan mengotori, itu akan membuat hidup kita sendiri menjadi tidak nyaman. Jadi kalau ada sakit hati, mungkin karena perkataan orang lain, karena perlakuan orang lain kepada kita, kita belajar seperti Tuhan Yesus, membuang sakit hati itu dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Bahkan dengan cara seperti itu, kehidupan kita akan dipulihkan Tuhan. Amin.